Nah, sekarang di sini ada gambar, ya bener banget. Jadi di sini ada gambar mainan jungkat jungkit. Pas masih kecil pasti kalian udah main ini ya. Di sini tuh ada si Budi sama Nurul sedang main jungkat jungkit, tapi masanya tuh nggak sama. Ya kan? Nggak sama nih, sebelah kirinya si Budinya lebih berat daripada si Nurulnya. Supaya sama, berarti masanya mereka harus sama nih. Nah, jadi di kimia juga ada prinsip yang seperti itu. Nah, apa yang kita mau pelajari hari ini? Ya benar banget. Jadi kita akan belajar tentang apa? Ya, ini sudah ada ya. Namanya adalah persamaan reaksi. Nah, tapi persamaan reaksi yang seperti apa? Adalah reaksi kimia. Sebelum kita belajar tentang persamaan, kita harus tahu reaksi kimia itu apa. Jadi, reaksi kimia itu sebenarnya adalah Ntar kita lihat dulu, kita zoom dulu, zoom out. Jadi reaksi kimia adalah peristiwa perubahan kimia dari zat yang bereaksi menjadi zat-zat hasil reaksi dan dia bakal membentuk senyawa yang baru. Nah, membentuk senyawa yang baru itu ciri-cirinya gimana? Jadi ciri-cirinya terbentuknya gas. Yang kedua, dia juga bisa terbentuk endapan. Terus bisa juga terjadi perubahan warna dan juga bisa dia ada perubahan suhu dan bisa juga timbul bau yang baru. Nah, jadi ini nanti bakalan kita lihat kalau misalnya kita udah praktikum ya. Nah, sekarang kita ke teorinya dulu. Jadi di sini ada persamaan reaksi. Nah, tadi kan reaksi kimia aja. Kalau persamaan reaksi kimia itu sebenarnya menyatakan apa? Ya namanya juga persamaan, berarti hubungan kuantitatif antara zat bereaksi dengan zat-zat hasil reaksi. Kuantitatif itu berarti nanti hubungannya sama angka-angkanya, tapi kita belum menghitung loh ya. Belum masuk ke hitungannya. Ini baru persamaan reaksi. Nah, misalnya di sini kita punya persamaan reaksi AA ditambah BB menjadi CC ditambah DD. Nah, jadi kita harus tahu dulu mana yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Di sebelah kiri itu namanya apa sih? Jadi di sebelah kiri ini namanya adalah pereaksi atau reaktan. Sedangkan yang di sebelah kanan itu namanya adalah hasil reaksi atau produk. Kalau kita udah tahu, kita bakalan ngupas bagian detailnya lagi komponen-komponennya dia. Jadi ada yang huruf besar ini sebenarnya apa? Ini adalah materi yang sebelumnya kalian pelajari. Ya benar banget, namanya adalah rumus kimia zat-zat. Nah, rumus kimia ini jadi berisi unsur-unsur atau senyawa-senyawa atau zat-zat yang terlibat di dalam persamaan reaksi ini. Nah, dia terbagi menjadi dua, ada pereaksi atau reaktan yang dia bakalan mengalami perubahan, sedangkan yang di sebelah kanan ini hasil reaksi atau produk itu adalah zat-zat hasil perubahannya. Nah, itu komponen dari rumus kimia zat. Sedangkan yang angka huruf kecil yang di depan ini sebenarnya apa? Yang warna pink ini saya kotakin. Ayo, namanya apa? Di matematika juga ada. Jadi namanya adalah koefisien. Nah, jadi di sini adalah koefisien zat-zatnya atau sebenarnya kata umumnya ya adalah koefisien reaksi. Nah, koefisien itu seperti apa sih? Nah, jadi kita tulis di sini koefisien itu, koefisien reaksi sebenarnya dia akan menyatakan jumlah partikelnya. Jumlah partikelnya tuh bisa berupa atom, bisa berupa molekul, bisa berupa ion, atau juga bisa menyatakan unit rumus, jumlah unit rumusnya. Dan koefisien ini harus bilangan bulat sederhana. Oke? Sudah, kemudian koefisien ini sebenarnya berlaku teori atom Dalton. Nah, jadi teori atom Dalton itu sebenarnya jumlah atom sebelum dan sesudah itu jumlahnya harus sama, ya. Jadi dia cuma terjadi penataan ulang, otomatis jumlah atomnya dia sebelum reaksi dan sesudah reaksi harus sama. Oke. Sudah, kemudian kita lihat lagi, ada bagian yang belum kita artikan. Jadi yang ditanda kurung ini apa sih? Jadi yang ditanda kurung itu sebenarnya adalah fase atau wujud zat. Jadi fase atau wujud zat itu apa sih? Jadi sebenarnya udah kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari dan kalian pasti tahu deh ini apa. Yang pertama itu adalah G itu adalah gas. Yang kedua itu adalah S itu adalah padatan atau nama bahasa Inggrisnya itu adalah solid. Kemudian yang ketiga itu apa sih? Ada L. Jadi L ini adalah liquid. Liquid ini tuh sebenarnya cairan atau lelehan atau leburan. Bisa juga diartikan seperti itu. Dan yang keempat ada aki. Nah, apa sih aki itu?
Ya, Aki itu adalah larutan. Dan gimana cara penulisannya Aki? Kita lihat habis ini ya. Ya, jadi Aki itu tulisannya adalah aqueous. Jadi bacanya adalah aqueous. Oke, apa bedanya larutan sama liquid? Karena dia kan bedanya tadi ada larutan sama cairan gitu. Apa bedanya? Jadi misalnya saya punya NaCl di 2 gelas masing-masing. Yang satunya saya panasin. Kemudian lama-kelamaan NaCl-nya yang berupa kristal padatan, dia bakalan meleleh. Sedangkan yang di sini NaCl-nya saya taruh, terus saya kasih air, terus saya aduk-aduk. Lama-kelamaan dia akan menyatu. Nah, jadi kalau misalnya yang di sebelah kiri namanya adalah liquid atau L, sedangkan di sebelah kanan adalah larutan atau aqueous atau Aki, di mana kalau larutan tuh harus punya pelarut dan pelarutnya itu bisa diganti dengan yang lain. Oke, jadi dia bisa diganti yang lain, tapi biasanya pakai air karena pelarut universal. Sampai sini paham bedanya? Nah, kemudian tadi ada yang lupa kita identifikasi lagi. Jadi ada tanda-tanda seperti tanda tambah dan tanda panah. Kita lihat di sini udah ada penjelasannya. Jadi tanda plus atau tanda tambah itu sebenarnya berarti itu dicampurkan dengan atau bereaksi dengan. Terus tanda panah itu sebenarnya dapat dibaca sebagai membentuk atau bereaksi menjadi atau menghasilkan. Sama saja. Well, sekarang kita masuk ke bagian bagaimana sih cara menyetarakan persamaan reaksi. Jadi, cara menyetarakan persamaan reaksi itu bisa kalian lihat di sini. Ada menggunakan persamaan reaksi sederhana dan kompleks. Dimana kalau reaksi sederhana, kita akan mengubah koefisien reaksi setiap zat dan nggak perlu lagi menggunakan persamaan matematika. Tapi kalau pakai persamaan reaksi kompleks, kita itu harus menggunakan cara perhitungan persamaan matematika. Dan itu kita memisalkan jadi ada A, B, C sebagai koefisiennya. Cuman cara yang untuk reaksi kompleks ini sangat membutuhkan waktu yang lumayan ya. Jadi untuk menyingkat waktu yang akan kita kerjakan, kita akan menggunakan cara dan caranya gimana tuh? Nah, jadi kita tulis di sini dan ini tuh bener-bener bermanfaat buat kalian sampai kuliah pun. Jadi caranya itu adalah dengan mengubah koefisien. Jadi tadi ingat kan koefisien itu yang di mana? Yang di depan rumus kimianya. Jadi kita tidak boleh mengubah rumus kimia which is yang kayak pangkat bawahnya itu nggak boleh diubah. Dan prinsip yang kita gunakan itu adalah jumlah atom sebelum reaksi atau yang di sebelah kiri sama dengan jumlah atom sesudah reaksi atau jumlah atom yang ada di kanan. Jadi sebelah kiri dan kanannya itu harus sama jumlahnya. Dan urutannya itu ada cara cepatnya adalah KH. K itu adalah yang bermuatan positif kation, A ini anion bermuatan negatif, H ini hidrogen, dan O tebak apa? Yap, bener banget. O ini adalah oksigen. Kemudian kation itu yang mana aja sih? Jadi kation itu sebenarnya yang ada di golongan 1A sampai 3A. Dan bisa juga logam transisi which is dia itu adalah golongan B. Sedangkan anion itu adalah golongan 4A sampai 7A di mana biasanya juga bentuknya berupa poliatom. Tapi yang kita lihat tetap unsur yang di depannya yaitu golongan 4A sampai 7A. Jadi poliatomnya ini saya hapus aja ya supaya nggak bingung. Kemudian hidrogen lalu oksigen yang terakhir. Nah, kita lihat di sini, kita langsung ke latihan. Kita mulai dulu dari yang paling sederhana. Jadi saya tulis ulang, mohon maaf tidak saya tulis fasenya ya, tapi kalian harus tulis fasenya. Di sini kita lihat ada H sama N. Antara H sama N, H itu di belakang urutannya. Jadi yang kita utamakan itu adalah si N-nya. Dan N di sebelah kiri ada 2, maka di sebelah kanan dikalikan 2 supaya sama. Nah, yang di bawah sini H-nya ini 3 dikalikan 2. Jadi dia harus dikalikan dulu hasilnya 6. Sehingga 2 kali berapa yang hasilnya 6? Ya bener banget. Jadi 2 dikali 3. Maka reaksinya udah setara deh. Gampang kan? Ternyata sesingkat itu. Kemudian kita lanjutkan ke persamaan reaksi nomor 2. Nah, nomor 2 ini reaksinya udah mulai panjang ya. But it's okay, ini enak aja kok. Nah, kita lihat di sini, jadi yang kita utamakan biasanya unsur yang kita tulis pertama kali. Biasanya kalau kalian gak hafal,
Nah, kalau kalian nggak hafal, sebenarnya Mg ini adalah golongan 2A. Jadi Mg sebelah kiri dan kanan udah sama. Baru kita setarakan Cl-nya. Sebelah kiri 1, di sini 2. Berarti depan HCl dikalikan 2. Maka kita cek H-nya, oh hanya ada 2 di sebelah kiri. Di kanan pun juga sudah 2. 1 itu nggak apa-apa ya, nggak kalian tulis. Ini saya cuma menunjukkan bahwa 2 kali 1, 2. Sekarang kita lanjutkan lagi ke FeCl3 ditambah H2S menjadi Fe2S3 ditambah HCl. Ingat, yang pertama kita setarakan biasanya di depan. Nah, kalian tahu nggak sih sebenarnya Fe ini adalah besi. Nah, besi ini terletak di golongan B, makanya kita duluan Fe dulu yang disetarakan. Fe-nya sebelah kanan ada 2, maka sebelah kiri juga dikali 2. Lalu kita setarakan si S-nya boleh, Cl-nya juga boleh. Nah, misalnya kita mau setarakan si S-nya, it's okay. S-nya ada 3, di sini cuma 1, berarti depan H2S kalikan 3. Terus Cl-nya 3 kali 2 adalah 6, maka di depannya Cl sini dikalikan 6. Jadi bukan H6Cl, tapi 6HCl. H-nya pasti udah setara. Yeay, selesai. Nah, yang the last one kita setarakan, ini adalah yang nomor 4. Nah, nomor 4 kita cari dulu tempatnya yang lumayan space-nya besar dan soalnya masih kelihatan. Kita tulis sini aja ya, bagian sini. Oke, jadi di sini ada H3PO4 ditambah CaOH 2 kali menjadi Ca3PO4 2 kali ditambah H2O. Nah, kita lihat di sini, biasanya yang kita setarakan itu adalah logam yang kita tulis. Tapi kan yang kita tulis tadi depannya H, jadi nggak mungkin H. Jadi sebenarnya itu adalah Ca dulu ya. Jadi Ca ini termasuk golongan 2A. Beli mangga campur serikaya bagi rata. Oh, Ca sebelah kanan ada 3, sebelah kiri dikalikan 3. Kemudian kita setarakan P-nya. P itu golongan 5, ada 2. Maka di depan H3PO4 itu harus dikalikan 2. Jadinya 2H3PO4. Kemudian kation anion hidrogen, berarti kita setarakan dulu hidrogennya. Di sebelah kiri itu 2 kali 3, dia ada berapa? 6. Di sini juga ada ya, jadi 1 kali 2 adalah 2. Ya, 1 kali 2 adalah 2. 2 ini harus dikalikan ke depan. Nah, jadi jumlahnya adalah 6. Baru kita jumlahin karena sama-sama di kiri, 12. Berarti yang di sebelah kanan ini H2O-nya dikali berapa? Oh, dikali supaya 12, berarti dikali 6. Udah deh selesai. Dan pasti O-nya udah setara. Mau buktikan? Oke, kita buktikan ya supaya kalian percaya. Jadi O-nya ini 2 kali 4 adalah 8. Terus O yang di sini 1 dikalikan 2, 2 kali 3, 6. 8 tambah 6 adalah 14. Terus kita jumlahkan yang di sini. 4 kali 2 adalah 8. Terus 1 dikalikan 6, 6. 8 tambah 6 adalah 14. Udah deh, setara kan? Ternyata gampang. Nah, kemudian kita masuk ke bagian jenis reaksi kimia. Yang pertama itu adalah reaksi penetralan. Nah, reaksi penetralan itu sebenarnya campuran dari asam dan basa menjadi garam dan air. Asam ini akan mengandung ion H+, dan basa akan mengandung ion OH-. Ketika dia dicampurkan, dia akan menjadi H2O, which is itu adalah air. Dan nanti juga ada si garamnya. Jadi bukan garam yang di dapur. Jadi garam tuh nggak hanya garam NaCl. Ternyata garam itu masih banyak lagi selain itu. Dan ini tadi rumusnya, asam tambah basa menjadi garam dan air. Jadi air ini adalah hasil sampingnya. Kita mulai, yaitu adalah larutan asam nitrat atau HNO3 direaksikan dengan siapa tadi ya? NaOH, yaitu adalah natrium hidroksida, fasenya adalah larutan aki, akan menjadi apa? Pertama kita pecah dulu, HNO3 sama NaOH-nya. Terdiri dari apa? Terdiri dari ion positif yaitu H+, dan NO3-nya ini berarti lawannya negatif. Kemudian NaOH, yang kalian tahu Na ini kan golongan 1A, makanya plus, OH itu adalah min. Kemudian positif dan negatifnya dipasangkan antara dari senyawa NO3 dengan NaOH. Kemudian ingat, garam itu biasanya positif dulu baru negatif, kecuali untuk anion CH3COO- itu dia biasanya dituliskan di depan. Jadi di sini bermuatan positif Na dan sama-sama muatan 1, jadi langsung kita gabungin menjadi NaNO3. Dan NO3 ini direaksikan maksudnya hasil di sebelah kanannya setelah NaO3 itu adalah H2O, yaitu air.
Lalu fasenya NO3 ini mudah larut dan tidak ada pengecualian, maka fasenya aqueous, H2O ini liquid. Nah, kalau udah di sebelah kiri dan kanan kita samakan koefisiennya, di mana yang kita samakan dulu tuh adalah yang bermuatan positif yaitu Na. Na-nya udah sama belum kira-kira sebelah kiri dan kanan? Udah enggak? Oh udah ya, jadi Na-nya udah sama, kemudian kita lanjut anionnya itu adalah N. N-nya juga udah sama, H-nya juga udah sama, O-nya udah sama. Jadi selesai deh. Karena di sini nggak ada Na2+, Mg2+. Nah, kemudian kita lihat di sini NO3-nya. Jadi NO3 ini adalah mudah larut. Jadi kalau dia mudah larut, tadi itu dia jadinya aqueous. Dan NO3 ini tidak ada pengecualiannya. Jadi itu sebabnya kenapa NO3 itu adalah aqueous. Nah, kalau udah, karena ini udah setara, sekarang kita lanjut ke persamaan selanjutnya. Nah, persamaan selanjutnya itu adalah si HBr ya. HBr atau asam bromida ini kita reaksikan dengan BaOH 2 kali atau kita kenal dengan barium hidroksida. Nah, akan menjadi apa? Pertama kita pecah dulu HBr-nya. Jadi ada ion H+ dan ada ion Br-. Kemudian BaOH 2 kalinya kita juga pecah sendiri. Jadi duanya jadi punyanya Ba, jadinya Ba-nya 2+, OH-nya itu adalah min. Kemudian negatif itu kita pasangkan dengan positif dan jadinya Ba dulu yang disebutkan dan 2 jadi punyanya Br dan Ba-nya ada berapa? Oh, Ba-nya ini 1 jadi punyanya Ba. Oke, jadi BaBr 2 karena tadi tukeran. Kemudian H+ dengan OH- akan menjadi H2O. Ini liquid dan untuk Br, jadi Br ini dia sifatnya adalah mudah larut. Dia kayak NO3, mudah larut tapi dia punya pengecualian. Jadi dia susah larut sama senyawa apa nih? Oh iya, jadi Br itu temannya sama kayak Cl, F sama I ya. Mereka semua ini mudah larut tapi ada pengecualiannya. Kecuali pada apa? Pada Cu, Hg, Ag sama Pb. Tapi khusus Cl dia bisa larut sama Pb ya, bisa larut sama Pb dengan catatan menggunakan pelarutnya dengan yang pelarut panas. Jadi air panas. Oke, kalau misalnya udah sekarang kita setarakan ya. Jadi di sini BaBr2-nya tadi aqueous, Ba-nya udah sama. Ya, Ba-nya udah sama, Br-nya juga udah sama, belum. Jadi harus dikalikan 2 dulu, hanya ada 2, H-nya di sini ada 2, 2 tambah 2 adalah 4. Berarti depannya H2O supaya hanya 2 dikalikan 2 dan O-nya pasti udah setara. Donek deh seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke oksida basa. Jadi oksida basa ini berupa apa sih? Berupa logam dan di sini dia akan direaksikan dengan asam menjadi garam dan air. Gimana tuh contohnya? Jadi yaitu adalah HF asam fluorida aqueous dengan CaO. Kita pecah dulu masing-masing ya. Jadi HF-nya itu jadi H+ dan F-. CaO-nya ini O itu 2-, berarti Ca-nya adalah 2+. Kemudian pasangkan. Jadi kita tuliskan dulu Ca-nya 1 karena tukeran, 2 jadi punya F. Jadi CaF2 ditambah H2O. Kita setarakan Ca-nya. Oh ya, jangan lupa ditebelin dulu supaya sama warnanya. H2O ini liquid. Nah, F itu dia mudah larut. Pengecualiannya kan nggak ada Ca, berarti dia aqueous. Dan Ca-nya udah sama, OF-nya belum sama, kalikan 2. H-nya udah sama. Sip. Terus kita lanjut lagi ke senyawa selanjutnya. Siapa tadi? Ada asam sulfat direaksikan dengan Fe2O3 solid besi 3 oksida 2. Oksida ya, H+ SO4 2-, Fe-nya tukeran boleh atau pakai cara bilos terserah aja. Kalau mau tukeran juga lebih enak ya. Jadi 3 jadi punyanya Fe, O itu jadi 2-. Pasangkan. Fe-nya jadi tukeran jadinya Fe2. Terus SO4-nya jadi 3 karena satu kesatuan kita kasih tanda kurung ya. Jadi SO4 3 kali ditambah H2O. Kita lihat Fe-nya udah setara belum? Udah ya. Oh iya, jangan lupa fase. SO4 tuh mudah larut kecuali pada Ba, Ca, Sr sama Pb. Berarti ini aki, Fe-nya udah sama. Udah, S-nya ada 3, depan sini kalikan 3, 3 kali 2, 6. Maka depan H2O kalikan 3. Selesai deh, O-nya pasti udah setara. Kemudian contoh yang lainnya adalah ALOH 3 kali. Nah, ALOH 3 kali dengan CaOH 2 kali ini oksida asam. Jadi oksida asam itu juga sama, tapi oksida asam itu berupa gas. Jadi CaOH 2 kali ini ditambah dengan Cl2O7 berupa gas, tuh kan tipe
berupa gas, dan kemudian kita pecah, CaOH2 kali ini kita pecah. Jadi Ca berapa plus? Ca2 plus, OH-nya min. Untuk Cl2O7 kita lihat tabelnya di sini. Cl2O7 menjadi perklorat, jadi dia menjadi ion perklorat Cl4 min. Kita pasangkan, jadi 2 jadi punya Cl4, 1 jadi punyanya Ca. Jadi Ca Cl4 2 kali ditambah H2O. Kita lihat reaksinya udah setara belum? Oh ya, ini jangan lupa fasenya ya. Nah, Ca-nya udah sama, Cl-nya udah sama juga nggak sih? Ya, udah sama juga. Cl-nya udah sama. O-nya 2, di sini 7, 2 tambah 7 9, 4 kali 2 8, O-nya 1 sama dengan 9, sama juga ya. Jadi udah pas. Kemudian ada AlOH 3 kali atau aluminium hidroksida ditambah dengan dinitrogen pentaoksida. Jadi kita pecah Al3 plus dan OH min. Kemudian N2O5 ini O-nya banyak ya, pasti dia nitrat nih, kan benar NO3 min. Jadi dia akan menjadi ion NO3 min. Menjadi ion NO3 min, kita pasangkan. Jadinya 1 jadi punyanya Al, kita tulis Al. 3 jadi punyanya NO3, jadi AlNO3 3 kali ditambah H2O. Liquid dan NO3 aqueous. Kemudian kita setarakan, N-nya 2 dan di sini ada 3 ya. Berarti 3 kali 2 6. Berarti sini kalikan 2, sana kalikan 3 supaya sama. Kemudian kita lihat L-nya jadi 2. Nah, kemudian H-nya ada 6, di sini kalikan 3. Nah, kemudian kita masuk ke amonia dengan asam. Amonia itu dia berupa gas dan di sini dia nggak ada air, jadi cuma menjadi garam. NH3 gas ditambah asam sulfat, aqueous. NH3-nya ini akan langsung menjadi ion amonium, NH4+. H2SO4 berarti H plus sama SO4 2 min. Kemudian kita pasangkan, 2 jadi punyanya NH4. Maka NH4-nya dikasih kurung, tidak boleh dipisahkan. SO4-nya 1 aja. Udah selesai, itu garamnya. Dan N-nya tuh ada 2, berarti depan sini kalikan 2. Terus H-nya ada 6 tambah 2 8, 8. Udah pas. Jadi itu jawabannya. Kemudian yang terakhir ada logam dengan asam kuat encer, di mana logamnya kecuali Hg, Ag, Pt, Au. Berarti kalau Ag dia tidak bereaksi, ini dijelaskan di deret volta kelas 12 nanti ya. Nah, sekarang kita belajar dulu yang bisa bereaksi dengan asam kuat encernya dan tidak ada air tapi dia terjadi gas hidrogen. Terbentuk gas hidrogen. Jadi ini adalah logam aluminium ditambah asam sulfat. Aluminium itu golongan berapa sih? Ya benar ya, golongan 3A, berarti muatannya Al3+, ini H+, SO4 2 min. Oke, tukeran. Al3+ ini dipasangkan dengan SO4 2 min, jadi 2 jadi punyanya Al, tulisannya begini. Ya, 3 jadi punyanya SO4. H+-nya jadi H2. Ini adalah aqueous, H2 ini adalah gas. Kemudian kita setarakan, Al-nya ada 2, di sebelah kanan, berarti sebelah kiri kalikan 2, S-nya ada 3, sebelah kiri kalikan 3, hanya ada 6. Nah, kemudian kita masuk yang terakhir, ya ini kalimat menjadi persamaan reaksi kimia. Pertemuan sebelumnya saya lupa banget mengubah yang dari kalimat ke reaksi kimia, tapi ini sekalian aja, semoga makin ngerti ya. Jadi di sini ada kalium iodida, direaksikan itu berarti tambah, artinya asam sulfat ya. Asam sulfat membentuk kalium sulfat. Jadi kalau membentuk itu tanda panah, kalium sulfat, terus ada apa lagi nih? Sulfur dioksida. Jadi sengaja saya tuliskan dulu supaya nanti kita belajar gimana membentuk kalimat ke rumus kimia masing-masing, nanti baru kita susun dia jadi persamaan reaksi yang udah setara. Jadi ada gas sulfur dioksida, terus ada gas iodin, terus ada air ya tadi ya, ada air juga. Jadi kalau soal yang kayak gini kita tinggal ngikut aja, enaknya sih itu. Nah, kemudian jadi di sini ada kalium. Kalium ini adalah K+, bukan Ca2+, iodida adalah imin. Kita pasangkan karena muatannya sama jadi langsung Ki dan dia berupa larutan berarti aqueous. Ditambah asam sulfat. Asam itu adalah H+, sulfat itu adalah SO4 2 min. Kita jadikan rumus kimia, 2 itu jadi tukeran jadi punyanya H. Ya, 2-nya ini tukeran jadi punyanya H, jadi H-nya ada 2. Kemudian SO4 itu cuma 1 tukeran. Dia berupa larutan berarti Aki menjadi kalium sulfat. Kalium sulfat itu berarti K+, di sulfat itu SO4 2 min. Berarti tukeran lagi, 2 jadi punyanya K, jadi K2SO4. Ya, K2SO4 terus dia bilang larutan. Jadi fasenya aqueous ditambah gas sulfur dioksida. Sulfur itu S, ya. Oksida itu O.
Jadi karena dia bilang di, berarti itu jumlahnya ada 2. Jadinya SO2 gas G ditambah iodin. Gas iodin. Jadi kalau namanya gas itu dia pasti bentuknya berdua. Ya, jadi iodinnya tuh nggak hanya sekedar I aja. I aja enggak. Jadi kalau misalnya dia gas, gas itu bentuknya diatomik. Kecuali dia logam bentuknya monoatomik. Jadi I2 gas ditambah air H2O liquid. Kemudian kita setarakan, biasanya nyetarakannya yang bermuatan positif dulu. Yang bermuatan positif kan si K-nya. K-nya ada 2 di sini, berarti di sini kalikan 2. Kemudian kita setarakan siapa lagi nih habis ini? Nah, kita lihat S-nya. S-nya ada berapa? Oh, S-nya ada 2. Berarti di sini kalikan 2. H-nya ada berapa? Ada berapa tuh H-nya? Ada 4 ya. Nah, jadi kita cek 2 kali 2 soalnya 4. Berarti depan sini kalikan 2. Nah, ini pasti udah setara nih. Kalau mau buktikan juga boleh hitung O-nya. Nah, hitung O-nya. Jadi O-nya itu 2 kali 4 adalah 8. Terus di sebelah kanan itu 4. Terus ini 2. Terus ini 2. Jadi pas. Jadi jumlahnya adalah 8. Donek deh.